Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kembali kita datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di awal bulan Oktober di minggu pertama, pada hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021, mari kita sujud menyembah Dia. Kita masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, katakan ku menyembahmu Bapa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, glory, haleluya Bapa. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah percaya akan kasih dan anugerah-Nya, mukjizat-Nya yang terus dikerjakan dalam kehidupan saudara. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak akan pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap perbuatan-Mu yang terus Engkau nyatakan dan terus Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami bersyukur atas kasih setia-Mu, dan setiap pengorbanan-Mu, setiap karya-Mu yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Berkati kami semua Bapa, dan kami percaya di dalam nama-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Yang hari ini dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, Engkau lawat, Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Kami menyerahkan ibadah awal bulan ini kepada Engkau Tuhan. Rahmat-Mu, sukacita-Mu, berkat-Mu turun atas kami semua. Dan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan di hari Minggu ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Walaupun masih di rumah kita masing-masing, tapi mari sama-sama kita mau menyatukan hati kita, pikiran kita hanya untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan Allah yang layak untuk kita sembah dan kita tinggikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari serukan haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Dialah kita yang penuh kuasa. Katakan kudus, angkat tanganmu bersama-sama. Kudus, Engkau Maha Kuasa. Dia layak dipuji. Dia layak untuk kita sembah. Layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji. Sepenuh hatimu katakan kudus, Engkau kudus. Disembah, katakan kudus, Engkau kudus, kudus,
katakan layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Sepenuh hatimu katakan layak dipuji, layak disembah. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mau menyatukan hati, mau menyatukan pikiran kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Mari kita mau sama-sama menaikkan segala ucapan syukur kita, puji syukur kita ke hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab yang layak disembah. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan kita Yesus Kristus. segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya, Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya, Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi. soraklah haleluya, Soraklah haleluya. 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 Oh, oh. soraklah haleluya, Soraklah haleluya. 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 haleluya, Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau lebih lagi semangat memuji Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang hebat dalam hidup kita. Amin.
berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Dia siapa? Tuhan Allah kita. Amin. Katakan berkuasa, Berkuasa di bumi di surga, berkuasa dalam kemuliaan. Dialah katakan dia siapa? Tuhan Allah kita. Amin. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, Yes. dahsyatnya Allah kita. Dialah kita yang hebat. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Lebih semangat katakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Amin. Sama-sama katakan. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah Kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk bisa mengerti segala rancangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah langkah kami ya Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu.
sama-sama kita panggil Dia. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, panggil Dia Bapa. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Sama-sama imani. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, dengan penuh iman percayamu sama-sama kita katakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Biarlah seturut dengan kehendak-Mu apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita percaya bahwa kuasa dan anugerah Tuhan dari Yesus Kristus memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa pada pagi hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama kembali bisa merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali bisa dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang akan kita renungkan hari ini. Terutama mulai kembali marak dan banyaknya orang berbincang tentang kerajaan. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu saudara-saudari mendengar berita munculnya kerajaan Angling Dharma di daerah Tangerang. Tentu kita berpikir kenapa orang menginginkan menjadi seorang raja, atau ada orang yang ingin di bawah kekuasaan raja. Tentu kalau kita baca, kita mendengar dari sejarah, Indonesia banyak memiliki kerajaan di masa lampau.
sebelum masa penjajahan Belanda, Indonesia adalah kepulauan yang paling banyak kerajaannya. Bahkan sampai hari ini pun banyak kerajaan yang masih eksis, termasuk secara pemerintahannya walaupun di bawah Republik Indonesia secara kekuasaan politiknya. Tapi kerajaan-kerajaan yang tersisa ini masih bisa dilihat baik fisiknya maupun bahkan sosok rajanya. Dan bagi orang Kristen, tentu kita tidak asing apa yang disebut dengan kerajaan Allah, apa yang disebut dengan kerajaan sorga. Allah yang bertahta di sorga memiliki kerajaan yang hebat, yang luar biasa. Pada pagi hari ini, kita percaya bahwa semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga. Saya dan saudara percaya bahwa kita memiliki kerajaan sorga itu. Kita percaya bahwa kerajaan sorga memulihkan kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa percaya kita kepada Yesus Kristus itulah yang memampukan kita, yang membuat diri kita meyakini bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga itu hadir dalam hidup kita. Bukan hanya cerita, bukan hanya kisah saja, atau yang kita dengar saja. Tapi kerajaan sorga itu, kerajaan Allah itu menjadi nyata di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita kembali akan merenungkan akan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius pasal 3 ayat 2. Dan nanti dilanjutkan dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila sudah menemukannya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca 2 ayat dalam 2 pasal yang berbeda ini, tapi satu Injil, yaitu Injil Matius. Kita baca dulu Injil Matius pasal 3 ayat yang kedua. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang dikumandangkan kepada saya dan saudara. Berbahagialah bagi setiap orang yang bukan hanya dapat mendengar dan membaca firman Tuhan ini, tapi lebih berbahagia bagi orang yang melakukannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Matius pasal 3 ayat yang kedua. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saya akan baca Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang hadir, Bapa yang berkenan melawat setiap kehidupan kami. Sebagai warga kerajaan sorga kami datang kepadamu. Kami memohon kepadamu, berkati kami, urapi setiap kami yang hadir di tempat ini, di rumah masing-masing, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa anugerah kerajaan sorga hadir di tengah-tengah hidup kami. Berkati kami semua Bapa, dan kami menyerahkan dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu ini. Dan berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi berbicara tentang kerajaan sorga, tentu berbeda dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Karena Yesus atau Allah yang kita sembah dalam pribadi Yesus Kristus itu adalah Raja di atas segala raja. Jelas berbeda kekuasaannya, jelas sangat berbeda kedaulatannya. Kalau di dunia ini kerajaan ada batas-batas wilayahnya, ada batas-batas kekuasaannya. Tapi kerajaan Allah, kerajaan sorga tidak bisa dibatasi. Dia memiliki kedaulatan yang kuat, kedaulatan yang absolut, yang tidak bisa dimiliki oleh kerajaan-kerajaan lain di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bertanya,
Bagaimana kerajaan Allah itu bisa hadir di dunia ini? Bagaimana kerajaan Allah itu bisa datang ke dalam dunia ini? Setiap kehidupan kita yang percaya kepada Kristus, kita pasti tahu, kita pernah mendengar dan mungkin menghafal ayat yang ke-10 pasal 6 Injil Matius ini. Yesus mengucapkan itu. Tapi sebelum Yesus, pasal 3 ayat 2, Yohanes yang berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus hadir, datang ke dunia ini, membawa kerajaan surga, kerajaan Allah itu. Kerajaan surga, kerajaan Allah, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar hayalan, seperti kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini. Yang bisa hilang, yang bisa saja kerajaannya atau pemimpinnya dibatasi oleh usia. Waktu tidak bisa membatasi pemerintahan Allah. Begitu banyaknya pemerintahan dunia ini. Tentu kita bertanya, apa itu kerajaan surga? Apa itu kerajaan Allah? Kalau di bidang ilmu teologi dikenal dengan teokrasi. Bahwa pemerintahan politik yang ada di dunia ini diwakilkan oleh raja yang ditunjuk secara spiritual, melakukan kehendak yang maha kuasa atau Allah sendiri. Itu secara umum pengertian dalam bahasa Indonesianya. Pemerintahan yang dijalankan baik yang bersifat politik maupun bersifat spiritual. Itu kalau teokrasi yang ada di dalam dunia. Kalau dalam sejarah Alkitab kita bisa lihat ada 10 bagian teokrasi. Seorang teolog Dr. Munir Daliman mengatakan, manusia adalah agen dunia di sorga untuk menyebarkan pengaruh. Saya ulangi ya, ini menurut salah seorang teolog, Dr. Munir Daliman. Manusia adalah agen di bumi, menjadi wakil dari sorga untuk menyebarkan pengaruh. Untuk menyebarkan pengaruh katanya. Di muka bumi ini. Maksudnya untuk mewujudkan sifat Tuhan di bumi dan bertindak sebagai wakilnya di dunia jasmani. Allah menciptakan kita. Ada pemerintahan kerajaan Allah pada zaman di mana awal-awal mula Taman Eden itu ada. Di situ kita menjadi agen dalam dunia ini sebagai agen yang memberitakan kerajaan sorga. Maksudnya apa? Tujuannya apa kerajaan sorga itu datang? Dan kita mewujudkan dengan sifat-sifat spiritual kita. Termasuk jasmani kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sifat-sifat Kristus itu bisa ada dalam kita? Tentu ada syaratnya. Untuk menjadi warga kerajaan sorga ada syaratnya. Kalau tadi sudah jelas, kalau tadi seorang teolog mengatakan sifat Allah harus dinyatakan melalui kita sebagai agen yang mengabarkan kerajaan sorga itu di muka bumi ini. Anda dan saya sebagai duta Kristus harus berpusat hidupnya kepada sifat Kristus. Sehingga Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa syaratnya agar kita bisa menjadi agen yang baik, itu menjadi warga yang baik? Satu, syarat pertama. Bertobat. Bertobat dari kelakuan yang jelek, yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Seorang agen harus terdidik, seorang agen harus baik. Sifat dan karakternya. Karena manusia kita semua adalah agen dari Allah.
untuk mengabarkan kerajaan Allah di muka bumi ini, kerajaan sorga di muka bumi ini, melalui sifat kita, karakter kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai warga kerajaan Allah yang baik, hal yang pertama kita lakukan bertobat dari kelakuan dan sifat kita, dari karakter kita yang tidak baik. Bagaimana kita berbalik dari jalan yang tidak baik kepada jalan yang kebenaran yang Allah berikan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Bekerja yang baik, bekerja yang jujur. Berkata yang baik, berkata yang jujur. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang taat kepadanya. Dipisahkan dari dunia yang gelap, dipisahkan dari dunia yang kotor, yang berdosa ini. Hagiasmos. Terpisah. Dikhususkan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Dikhususkan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Itulah pengudusan. Bagaimana pribadi kita benar-benar percaya akan Yesus Kristus. Menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebagai seorang warga kerajaan yang baik, bagaimana kita bisa taat dengan firman Tuhan. Mendengar, melakukan firman Tuhan. Mengabarkan berita sukacita kepada banyak orang yang hari ini penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan banyak orang yang takut mati hari ini. Tapi banyak orang lupa tentang kerajaan sorga. Takut mati tapi lupa akan kerajaan sorga. Padahal semua orang harus menjadi warga kerajaan Allah bila ingin selamat. Percaya Yesus satu-satunya. Yohanes Pembaptis menyiapkan, berseru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mungkin kita berpikir, wah kiamat sudah dekat. Banyak terjadi masalah hidup kita, penyakit merajalela, perang di mana-mana, bencana alam, sudah sangat tidak terkendali Bapak Ibu. Setiap kali nonton berita, semua berita yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Tapi kalau kata kuncinya bertobatlah, hari ini tidak terlambat Bapak Ibu. Bertobat dari kemalasanmu. Sebenarnya tidak ada orang yang gagal dalam hidup ini. Orang yang gagal adalah orang yang meratapi seluruh masalah hidupnya. Orang yang gagal dalam hidup ini adalah orang yang tidak menyadari akan kesalahannya. John Maxwell mengatakan, kita harus memiliki hati yang besar untuk mengakui kesalahan kita. Agar hati kita kuat untuk memperbaikinya. Kebanyakan orang tidak menyadari kesalahannya, sehingga tidak tahu apa yang akan diperbaikinya. Hatinya buta, matanya buta. Tidak tahu apa itu dosa. Bagaimana Anda dan saya mau bisa memperbaiki persoalan hidup, menyelesaikan persoalan hidup kita kalau kita tidak tahu persoalannya dengan jelas. John Maxwell mengatakan demikian. Jadi seorang teolog, Bapak Munir Daliman mengatakan kita ini agen kerajaan Allah di muka bumi ini. Melalui siapa kita belajar sebagai agen? Percaya Yesus Kristus itu. Bahwa teokrasi Allah juga melewati Yesus Kristus. Dalam ilmu teologi ada 10 masa teokrasi. Salah satu yang ke-8 adalah teokrasi melalui Yesus Kristus. Kenapa perlunya kerajaan Allah itu kita miliki? Kenapa perlunya kita menerima kerajaan Allah itu? Karena itu adalah pengharapan jaminan yang pasti untuk selamat. Ingat Bapak Ibu, tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melewati Yesus Kristus. Kalau tidak berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, Sang Raja itu. Dan Anda dan saya semuanya yang agen-agen tadi harus memberitakan kabar baik itu. Agar orang mengenal siapa Yesus, mengenal siapa Allah.
Memilih kerajaan sorga itu. Sehingga kerajaan sorga itu datang. Seperti pada ayat ke-6 Injil Matius. Pasal 6 ayat 10 Bapak Ibu. Come your kingdom. Datanglah kerajaanmu. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan kerajaan Allah akan segera datang. Yesus mengatakan jadilah kehendakmu. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kalimat ini sedang dalam proses Bapak Ibu. Sedang. Akan. Tetapi begitu bicara tentang kehendak Tuhan, kita sudah menjadi kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah karena sudah bertobat tadi. Kerajaan Allah itu bukan kata sedang, bukan karena terjadi, tapi sudah ada dalam setiap hati orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selain kita bertobat, terimalah kehendak Allah itu. Buang egosentri, egomu. Buang kesombonganmu. Ilmumu yang tinggi tidak ada apa-apanya. Hartamu tidak bisa menyelamatkanmu. Sehebat apapun engkau, kalau engkau tidak melaksanakan kehendak Allah dalam hidupmu, maka sia-sialah itu. Oleh sebab itu percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kerajaan Allah itu hadir dalam hidupmu saat ini. Kerajaan Yesus Kristus akan hadir di hati, bertata di hatimu. Sehingga kita punya sifat-sifat Kristus, sifat-sifat Tuhan di bumi dan bertindak sebagai wakilnya di dunia jasmani ini. Kalau dalam bidang rohani kalimatnya disebut kristosentris. Berpusat kepada Kristus. Satu-satunya yang memberikan kepada kita pengharapan, kepastian untuk menjadi hidup yang lebih baik. Untuk menjadi warga kerajaan yang hebat, yang luar biasa. Merintah bersama Kristus Yesus dalam kerajaan sorga. Kalau ditanya, mungkin orang dewasa banyak secara sekali teorinya. Coba tanya anak sekolah minggu. Bahkan anak sekolah minggu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang hari ini mendengar firman Tuhan sudah tidak asing lagu anak sekolah minggu. Di sorga nanti pakai baju putih. Anak sekolah minggu saja memahami, mengerti, dan polos menerima, enggak banyak teori. Bahwa kerajaan Yesus Kristus, kerajaan sorga itu hadir, ada setiap orang-orang yang percaya, yang mau bertobat, berbalik kepada Allah, dikhususkan oleh Allah, dan mau dikhususkan oleh Allah untuk menjadi umat-umatnya. Jelas dikatakan pada firman Tuhan. Pada setiap hidup kita, kita adalah imamat yang rajani. Umat kerajaan Allah, milik Tuhan. Tapi ternyata manusia menggunakan kehendak bebasnya dengan leluasa. Sehingga lupa apa yang seharusnya dia takuti. Kita harusnya takut kalau kita tidak menjadi warga kerajaan surga, Bapak Ibu. Hari ini engkau yang masih berkutat dengan seluruh kesalahan hidupmu, seluruh persoalan hidupmu, entah itu karaktermu. Karena manusia lebih banyak sulit hidupnya akibat dari karakternya, Bapak Ibu. Malas, ya Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tidak berhasil dalam hidup ini. Kecuali satu, orang yang malas, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tidak pintar dalam hidup ini. Kecuali satu, orang yang malas juga, malas belajar. Coba kita lihat penemu-penemu di dunia ini. Thomas Alva Edison, ribuan kali menguji coba
penemuannya. Tidak putus asa. Bisa Bapak Ibu. Apalagi saya dan saudara. Bila hari ini ada masalah hidupmu, kenali masalahmu, koreksi apa penyebab masalah itu terjadi. Dan percaya Tuhan Yesus bantumu, sehingga engkau kuat, sehingga saya dan saudara mampu memperbaiki kesalahan itu. Mengapa? Karena kehendak Allah itu hadir dalam hidup saya dan saudara. Kehendak Allah itu nyata untuk hidup saya dan saudara. Dalam kitab Mazmur 139 ayat 23 mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini belum terlambat untuk kita tetap menjadi warga kerajaan surga. Bertobatlah dari sikap hidupmu yang salah. Lakukanlah kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kerjakan kehendak Tuhan semampumu, karena Allah yang akan menyempurnakan itu untuk saya dan saudara. Apapun cita-citamu hari ini, apapun keinginanmu hari ini, kerajaan surga sudah datang. Come your kingdom. Di hatimu, di jiwamu, di setiap pengharapanmu. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian persembahan. Persembahanku ini, aku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan marahku selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kini tiba saatnya kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat, kasih dan kemurahan-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami mau yakin dan percaya bahwa Engkau akan senantiasa menyatukan hati kami. Ya Bapa, kami membawa setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, pribadi lepas pribadi dan juga keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di masa yang sulit ini Tuhan, kami berserah penuh ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari perekonomian keluarga kami ya Bapa. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami ya Tuhan, agar kami tidak hidup berkekurangan, tetapi kami hidup
berkecukupan, bahkan berkelimpahan oleh karena kemurahan-Mu. Engkau jagai dan lindungi kami senantiasa dalam kami beraktivitas Tuhan. Engkau tambahkan kami damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tidur, Engkau Allah yang selalu mengerti dan memahami setiap pergumulan dan kerinduan hati kami. Kami juga mau membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati di mana kami pada saat ini masih berperang untuk melawan COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, mampukan kami semua Tuhan Yesus untuk menaati protokol kesehatan yang diwajibkan untuk diikuti Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian angka positif COVID di Indonesia bisa semakin menurun. Perlahan-lahan kami bisa pulih, kami bisa bangkit kembali Tuhan, dan kami bisa kembali beraktivitas dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga mau menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dari yang tertinggi hingga yang terendah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai para pemimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus agar seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, dan biar segala kebijakan yang mereka buat Tuhan Yesus berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga mau membawa gereja kami GPI Philadelphia Bogor ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Kami dari anak-anak sekolah minggu, Youth for Christ, kaum bapak, kaum ibu, diakonia, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Kau berikan kami kesatuan hati Tuhan Yesus, untuk kami bisa lebih lagi mempercayai Engkau, kami bisa lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dan kami bisa lebih lagi berserah penuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga mau menyerahkan keluarga gembala sidang kami di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati Bapak Ibu gembala sidang kami, Engkau memberkati pelayanannya agar lebih heran lagi. Engkau juga memberkati setiap anak-anaknya Tuhan Yesus dalam pendidikannya Tuhan. Engkau lancarkan segala sesuatunya dan jadikan anak-anak-Mu ini berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau juga memberkati rencana pelayanan kami maupun rencana pembangunan rumah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami percaya bahwa Engkau memiliki waktu yang tepat agar kami bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan baik. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau akan menyertai kami dalam setiap rencana anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga mau membawa setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit maupun sedang dalam pemulihan. Kami serahkan ibunda dari Ibu Yohana ke dalam tangan kuasa-Mu, Ibu Sulis, Ibu Eliana, adik dari Ibu Atit, dan juga Anastasia Ayal. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati pemulihan yang berasal daripada-Mu saja, sebab kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang akan mengangkat segala sakit penyakit dari saudara-saudari kami ini dan akan memulihkan kembali Tuhan, dan biarkanlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan dari setiap kesembuhan yang diperoleh. Kami juga mau mendoakan setiap saudara-saudari kami yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau jamah dan memberkati yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Kiranya Engkau yang memberikan pemulihan dan kesehatan. Engkau angkat segala sakit penyakit mereka Tuhan Yesus, agar mereka bisa kembali pulih dan beraktivitas dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami juga membawa saudari kami Tuhan Yesus yang bertugas di bidang medis, ada Dokter Natasha dan juga saudari Novita. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap pekerjaan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang jagai dan lindungi mereka ketika mereka melayani setiap pasien yang datang. Engkau pakai tangan-tangan mereka Tuhan Yesus untuk mengobati setiap pasien yang datang, agar melalui tangan-tangan mereka setiap pasien bisa disembuhkan, dan kembali lagi hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Engkau jagai dan lindungi mereka senantiasa dan kembalikan ke rumah dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk tim pelayanan Youth for Christ di tempat ini yang melayani online maupun offline. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pakai anak-Mu ini lebih heran lagi Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pelayanannya agar terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Juga setiap peralatan yang digunakan Tuhan Yesus, Engkau jamah dan Engkau memberkati agar setiap peralatan yang digunakan bisa menjadi berkat dan membantu kelancaran proses baik ibadah online maupun offline ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati masa depan yang luar biasa untuk setiap anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan senantiasa memberkati kami semua. Kami juga mau membawa kota Bogor ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati
untuk PPKM yang masih berlangsung, Tuhan Yesus, kiranya Engkau jamah dan Engkau memberkati agar segala upaya yang dilakukan dapat memperkecil angka positif COVID sehingga Bogor bisa kembali ke zona putih kembali Tuhan, dan bisa melakukan setiap aktivitas dengan tidak kekurangan suatu apapun. Engkau berikan hikmat kepada setiap warga masyarakat agar bisa mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Juga untuk proses vaksinasi Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau lancarkan segala sesuatunya sehingga seluruh warga masyarakat Indonesia bisa segera menerima vaksin ya Tuhan, agar kami terus bisa diberkati melalui vaksin ini dan kami bisa tetap beraktivitas dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tidak lupa juga Tuhan Yesus, kami mau membawa gereja cabang dari GPI Philadelphia Bogor di tempat ini Tuhan Yesus. Ada GPI Tonjong, GPI Cibinong, Cikaret, Citerep, Gunung Putri. Kami semuanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati, Engkau pakai gereja ini menjadi lebih heran lagi Tuhan Yesus, agar setiap hari semakin banyak jemaat-jemaat-Mu yang diberkati dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan Yesus, untuk setiap segala doa yang kami naikkan kepadamu, kami memohon ampun atas setiap kesalahan kami. Kiranya Kau mau sucikan dan kuduskan hidup kami agar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja ya Tuhan. Ini setiap seruan doa kami Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama tiba di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah melewati segala sesuatu yang kita lakukan, kita mau percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun itu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau Allah yang setia menjaga kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh ku berserah. Kami percaya padamu Tuhan, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
bersama-sama dengan iman percaya kita katakan, Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Semut terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku Kau terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. sama-sama kita yakini katakan, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.